Ajang Piala Domestik Inggris, Piala FA, akan memasuki putaran keempat pada awal Februari 2022. Putaran keempat setara dengan 32 besar melibatkan 14 tim dari Premier League, divisi teratas sepak bola Inggris, selain 12 tim asal divisi kedua Championship. Tim dari divisi terbawah yang masih bertahan sampai dengan putaran keempat ini adalah Kidderminster Harriers dari kasta ke-6, selain Boreham Wood dari divisi kelima. Juga ada satu tim dari divisi keempat, Hartlepool United, dan 3 tim divisi ketiga, Plymouth Argyle, Wigan Athletic, dan Cambridge United. Piala FA Ajang Pembunuhan. Kompetisi ini sudah dikenal sebagai ajang pembunuhan tim-tim raksasa oleh klub yang lebih kecil dari divisi di bawahnya. Mengapa bisa begitu? Salah satu alasannya karena perhatian klub-klub besar akan teralihkan pada trofi yang jauh lebih penting seperti trofi juara Liga Inggris, selain Liga Champions dan Liga Eropa. Dengan para pemain terpenting disimpan untuk laga-laga Liga Domestik dan Eropa, pemain lapis kedua, pemain junior dan cadangan biasanya turun untuk membela klub di Piala FA. Sementara itu pada sisi lain, klub-klub kecil membutuhkan pemasukan dari tiket stadion sehingga jika mereka bisa melaju cukup jauh sampai putaran keempat, setara 32 besar itu akan sangat berarti meskipun ukurannya hanya beberapa puluh juta rupiah atau beberapa ratus juta rupiah saja. Selain itu, jika klub kecil ingin mendapatkan perhatian dunia, disinilah tempatnya. Inilah daftar 10 pertandingan yang paling tidak mungkin untuk dimenangkan. Peluangnya ada yang 1 berbanding 15 juta, tetapi berhasil dimenangkan oleh klub-klub kecil tersebut. Pada urutan ke-10, Newport menang 2-1 atas Leicester City pada tahun 2019. Newport adalah tim yang lebih rendah 74 posisi di bawah Leicester City dalam piramida sepak bola Inggris, mengakhiri musim 2017-2018 pada urutan ke-11 League 2 atau divisi keempat sepak bola Inggris. Newport memimpin lebih dulu melalui sundulan Jamil Matt pada menit ke-10 sebelum Rashid Ghezal menyamakan kedudukan pada menit ke-82 untuk di Foxes. Tetapi di Exiles sama sekali belum selesai. Dengan penalti, Patrick Amon menyusul handball oleh Mark Albrighton 3 menit kemudian membuat Newport unggul. Mereka berhasil menyingkirkan Leicester City pada putaran ketiga Piala FA tahun 2019 itu dengan The Foxes saat ini adalah juara bertahan FA Cup 2021. Sebuah peluang 1 berbanding 337. Kekalahan ini juga berarti Leicester City untuk pertama kalinya dalam sejarah tersingkir oleh tim divisi keempat atau di bawahnya sejak mereka kalah oleh Harlow Town pada musim 1979-1980. Urutan ke-9, Derby kalah 1-3 oleh Bristol Rovers pada tahun 2002. Nathan Ellington menjadi pahlawan Rovers setelah menyerangkan 3 gol untuk menyingkirkan Derby County dari kompetisi ini. Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah tim divisi ketiga dalam kondisi tandang berhasil menyingkirkan tim Premier League di kandang mereka sendiri. Padahal mereka berasal dari divisi ketiga sepak bola Inggris pada tahun 2002 itu menduduki urutan 87 dari 92 tim liga. Sebuah peluang 1 berbanding 397. Nasib Derby County bertambah suram pada akhir musim tersebut setelah terdegradasi dari Premier League. Pada urutan ke-8, Harlow menang 1-0 atas Leicester City pada tahun 1980. Leicester City 2 kali masuk dalam daftar ini. Yang satu ini terjadi pada tahun 1980 dengan Harlow Town adalah tim dari Liga Isthmian. Apa yang disebut sebagai Liga Isthmian adalah kumpulan klub sepak bola semi-profesional dari Metropolitan London dan daerah sekitarnya. Liga urutan ke-7 atau ke-8 dalam struktur piramida sepak bola Inggris. Tetapi mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Leicester City yang pada waktu itu masih merupakan tim divisi kedua Liga Inggris. Di antara pemain tim rubah biru tahun segitu adalah Gary Lineker muda. Pada urutan ke-7, Burnley kalah 0-1 dari Wimbledon pada tahun 1975. Burnley menduduki urutan 10 klasemen divisi pertama Inggris pada akhir musim 1974-75, namun mereka dikalahkan oleh Wimbledon, tim asal Liga Selatan Inggris.
Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah tim non-liga menang atas tim divisi pertama Inggris saat tandang, sebuah peluang 1/2515. Pada urutan ke-6, Sutton United menang 2-1 atas Coventry. Coventry City adalah juara Piala FA pada musim 1987-88 atau hanya berselang 18 bulan sebelumnya saat mereka dikalahkan oleh Sutton United pada kompetisi yang sama tahun 1989 dengan skor 2-1. Sutton United berasal dari divisi kelima sepak bola Inggris dan dilatih oleh seorang guru bahasa Inggris, Barry Williams. Urutan kelima, Oxford United menang 3-2 atas Swansea City pada tahun 2016. Kemar Roofe menjadi pahlawan saat tim divisi keempat Oxford menyingkirkan Swansea City yang waktu itu berada di Premier League dari kompetisi Piala FA di Stadion Kassam. Sebuah peluang yang hanya terjadi satu saja dari 3.487 kemungkinan. Swansea unggul setelah 23 menit, tetapi 3 gol Oxford dalam waktu 14 menit, termasuk 2 dari Kemar Roofe, memastikan kemenangan yang tidak terlupakan bagi DQ. Buffett Timby Gomis membalaskan 1 gol setelah 66 menit, tetapi The Swans tidak mampu menyamakan kedudukan. Pada urutan keempat, Birmingham kalah 1-2 dari Altrincham pada tahun 1986. Tim asal Premier League Alliance ini, Altrincham, terkenal karena pernah menguji tim-tim kuat di ajang Piala FA setelah menahan imbang Everton dan Tottenham pada dekade 1970-an. Tetapi yang paling terkenal justru terjadi melawan tim divisi pertama Birmingham pada tahun 1986. Setelah tertinggal dari gol pembuka Robert Hopkins, tim non-liga itu segera menyamakan kedudukan melalui Ronnie Ellis. Hopkins kemudian mencetak gol bunuh diri dan Altrincham menjadi tim non-liga kedua yang mengalahkan lawan divisi pertama di luar kandang mereka. Alliance Premier League berdiri antara tahun 1979 sampai 2004 menjadi tim divisi kelima. Sebuah peluang 1/4.376. Pada urutan ketiga, Stevenage menang 3-1 atas Newcastle United pada tahun 2011. Salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala FA akhir-akhir ini adalah ketika tim divisi keempat Stevenage pada musim pertama mereka di sepak bola liga profesional mengalahkan Newcastle. The Magpies dengan demikian menjadi tim divisi pertama nomor 4 sejak pembentukan Premier League yang kalah dari oposisi kasta keempat. Stacey Long membawa Stevenage memimpin sebelum Michael Bostwick menambahkan gol kedua. Pengusiran Chick Tiote tidak membantu Newcastle dan meskipun Joey Barton berhasil membalaskan 1 gol, Peter Wynn memastikan kemenangan yang terkenal pada masa injury time. Urutan kedua, Hereford United menang 2-1 atas Newcastle pada tahun 1972. Salah satu laga paling terkenal dalam ajang pembantaian tim-tim raksasa. Hereford United menahan imbang Newcastle United selama laga pertama di St. James Park dan kemudian mengalahkan tim divisi pertama sepak bola Inggris itu pada laga replay. Hereford United adalah tim divisi ke-7 sepak bola Inggris, sehingga hanya bisa terjadi 1 kali dalam 32.449 peluang. Dan pada urutan pertama, West Brom yang kalah 2-4 dari Woking pada tahun 1991. Yang satu ini sangat tidak mungkin terjadi di atas kertas dengan peluang 1/15.999.312. Woking adalah tim asal Liga Isthmian, kasta ke-7 sepak bola Liga Inggris. Anggota tim ini berasal dari berbagai latar belakang, bukan pemain sepak bola profesional. Ada kurir delivery, tukang cat, tukang bangunan, dekorator ruangan. Sangat tidak mungkin mereka mengalahkan West Brom yang pada waktu itu merupakan tim divisi kedua Liga Inggris. Sampai dengan hari ini, kemenangan Woking atas West Brom masih menjadi pembicaraan kota kecil Woking yang terletak di pinggiran metropolitan London, kota kecil dengan hanya 100.000 penduduk saja. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.